Nah, ini bagian kedua. Bagian pertamanya waktu itu sudah ya, itu mengenai sekan, tangen, dan eh, pembuktian identitas trigono ya. Sekarang kita membahas tentang kuadran ya. Tapi sebelumnya akan saya ulang itu mengenai sudut istimewa ya. Ini harus hafal. Ini kelas 2 SMP udah istimewa ya. Nah, di sini cara menghafalnya seperti apa ya? Nah, di sini misalkan alfa, di sini ada 0, di sini ada 30, di sini ada 45, di sini ada 60, di sini ada 90 ya. Nah, sin itu ya, sin alfa maksudnya ya, sudutnya alfa. Sin alfa itu 0 ya. Sin 0 maksudnya 0 ya. Cara bacanya gitu, sin 0 0. Sin 30 setengah ya. Sin 45 akar 2 per 2 ya. Sin 60 itu akar 3 per 2. Sin 90 itu 1 ya. Nah, kemudian cosnya, cos alfa ya tinggal bergerak dari sini aja nih. Nah, jadi dari 1 masuk akar 3 per 2, masuk akar 2 per 2, masuk setengah, masuk 0 ya. Nah, kemudian tangen ya. Tangen alfa itu, tangen itu adalah sin per cos ya, udah 0 bagi 1 0. Setengah bagi setengah akar 3 itu setengah dibagi setengah akar 3 berarti akar 3 seperti akar 3 ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian ini bagi ini ya 1. Nah, ini bagi ini akar 3. Nah, ini bagi ini tak terhingga ya. Nah, jadi inilah sudut istimewa yang harus kalian hafal ya. Nah, bagaimana tadi cara menghafalnya? Cara bacanya itu ini, sin 0 0 ya. Demikian seterusnya, sin 30 setengah dan seterusnya ya. Nah, kemudian menghafal kosnya cukup yang satu ini hafal. Ini kos itu balik aja dari sini ke sini ya. Nah, kemudian tangen itu sin per cos ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang bagaimana kalau dia misalkan 120, 135 ya. Nah, tentu kita ini udah hafal dulu ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai kuadran ya. Kuadran. Nah, di sini kuadran itu saya bagi ya, Cartesius ya. Ini Cartesius mulai dari SD udah harusnya bisa ya. Nah, ini kuadran 1. Ini saya namakan kuadran 1 ya. Antara 0 sampai dengan 90 ya. Nah, di sini all, saya tulis all. All positif. Maksudnya sin cos tangen itu positif ya. Nah, dia bergeraknya ke sini ya. Dari sini bergerak ke sini, bukan ke sana. Nah, ini kuadran kedua ya, yaitu dari 90 sampai dengan 180. Di sini sin yang positif ya. Ingat, sin yang positif. Nah, berarti sin positif cos dengan tangen negatif ya. Nah, kemudian dia bergerak ke sini ya. Ini namanya kuadran ketiga ya. Kuadran ketiga itu 180 sampai dengan 270 ya. Nah, di sini apa? Tangen yang positif ya. Ingat, tangen yang positif ya. Kemudian dia bergerak ke sini ya. Nah, ini 200 ini kuadran keempat.
kuadran keempat ini dari 270 sampai dengan 360. Kenapa 360? Karena satu lingkaran itu kan sampai 360. Nah, selanjutnya nanti berulang ya. Nah, misalkan 390 itu udah masuk kuadran 1 ya. Nah, di sini cos yang positif ya. Nah, itu diingat. Ini harus diingat kuadran ini. Kalau ini nggak diingat, pasti nanti bisa salah-salah ya. Nah, itu dia. Jadi nanti cara berhitungnya seperti apa ya. Nah, misalkan contoh ya. Contoh saya bilang tentukan sin 135 cos 135 dan tangen 135 ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita bicara 135 itu masuknya di sini ya. Nah, berarti kita jawab. Nah, 135 itu masuk di kuadran kedua ya. Nah, itu kelihatan ya. Nanti makin biasa mengerjakan soal makin tahu ya. Nah, jadi 135 itu di kuadran kedua ya. Berarti di situ nanti perlu kita ingat kuadran kedua itu sin itu positif ya. Nah, kemudian 135 ini kalau kita putar seperti ini sampai di sini, berarti 135 ini sebenarnya 180 kurang 45 ya. Nah, itu dia. Jadi sin 150 kurang 45 ya, itu sama dengan sin 45 ya. Jadi di sini kita akhirnya bisa menurunkan rumus ya. Sin 45 itu berapa? Lihat lagi di tabel. Ini akar 2 per 2 ya. Jadi sin 135 itu sama dengan akar 2 per 2. Nah, karena sin itu positif. Nah, yang lain berarti negatif. Kosinus 135 sama dengan minus akar 2 per 2. Karena di sini tadi di kuadran kedua itu sin yang positif, yang lainnya negatif. Jadi tangen 135 sama dengan tadi tangen 45 berapa? 1 ya. Jadi jawabannya min 1. Nah, itu dia yang membedakan ya. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa sin 180 kurang alfa itu sama dengan sin alfa ya. Berarti cos 180 kurang alfa sama dengan min cos alfa ya. Jadi tangen 180 kurang alfa sama dengan min tangen alfa ya. Ini kalau mau hafal rumusnya ya. Nah, ini. Nah, itu dia. Nah, jadi dari situ dapat kita itukan ya. Jadi ngitung sudutnya itu ingat ya. Kalau ini tadi 135, berarti ini sisanya berapa? 45 ya. Nah, 45 dia. Jadi ini yang kita baca ya, terhadap sumbu X, selalu terhadap sumbu X ya. Nah, itu dia. Kalau dia terhadap sumbu Y nanti itu negatif ya. Nah, jadi kejawab udah ya. Nah, dari sini dapat kita itu kan rumus-rumus selanjutnya ya. Jadi sin 90 ditambah alfa ya. Ini sama dengan cos alfa ya. Cos ya. Jadi kalau dia 90 nanti itu berubah ya. Jadi ini kan kuadran 2 ya. Kuadran cara menghafalnya ya. Ingat, ini kuadran 2, jadi sin itu menjadi cos. Ya, kenapa dia positif? Karena sin itu di kuadran 2 positif. Itu sama aja sebenarnya. Cuman biar untuk menurunkan rumus itu ya. Jadi ini kalau cos dia
90 tambah alfa ini jadi min sin alfa ya. Jadi kalau tangen 90 tambah alfa itu sama dengan min kotangen alfa ya. Jadi berbalik dia. Jadi kalau dia bilangan ganjil 180 itu kan genap. Jadi sin tetap sin ya. Cos tetap jadi min cos, tangen jadi min tangen. Nah, itu dia. Nah, baru bisa kalian turunkan rumus yang lain ya. Rumus yang lain misalkan dia sin 180 tambah alfa ya. Ini jadi apa? Nah, coba 180 tambah alfa itu kuadran ketiga, tangennya yang positif ya. Nah, tadi saya bilang kalau dia genap sin jadi sin. Ini ya tetap jadi min sin alfa gitu ngapalnya ya. Nah, kemudian kalau cos 180 tambah alfa, berarti cos itu tetap cos jadi min cos alfa ya. Nah, jadi kalau tangen 180 tambah alfa sama dengan min tangen alfa ya. Kok min? Kuadran 3 itu tangen positif ya. Jadi tangen kuadran 3 tadi ingat positif tangennya ya. Nah, itu dia. Nah, kalau mau bikin rumus yang lain lagi bisa ya. Misalkan sin 270 tambah alfa ya. 270 tambah alfa itu di kuadran keempat cos yang positif ya. Cos yang positif ya. Nah, jadi dari sini nilai sin itu kan negatif ya. Ini kan negatif sin, ini menjadi min cos alfa karena dia 270 tadi. Kalau 90 berubah apanya namanya ya. Nah, sin berarti ini cos 270 tambah alfa sama dengan sin alfa ya, karena di kuadran keempat itu cosnya yang positif ya. Nah, kemudian kalau tangen 270 tambah alfa ini sama dengan min kotangen alfa ya. Gitu cara menghafalnya ya. Jadi intinya yang ini dengan yang ini ya. Selanjutnya ya sifat yang tadi ya. Nah, ini sebenarnya rumus ini bisa nggak usah dihafal, tapi pada prinsipnya kalau dia genap tetap namanya, kalau ganjil berubah nama, sehingga nanti di kelas 2 SMA itu nggak masalah lagi ya. Nah, yang jadi masalah kalau dia ini nggak bisa masuk ke kelas 2 SMA ya, nggak bisa juga karena dasarnya nggak kuat ya. Jadi dia akan bingung ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanya? Oke, ini dicatat dulu ya. Biar kita masuk ke contoh soal ya.